Puji nama Tuhan, Shalom. Sekali lagi Shalom. Ada sukacita di pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara. Mari kita akan segera memulaikan ibadah kita di hari Minggu ini. Mari seluruh jemaat Tuhan, kita mempersiapkan seluruh kehidupan kita, biar kita datang di tempat ini tidak sia-sia. Ketika kita pulang dari tempat ini, kita mendapatkan sesuatu daripada Tuhan. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Segala kemuliaan, syukur, hormat kami panjatkan kehadiran-Mu Tuhan. Tidak ada satu pribadi yang lain selain daripada Engkau, Tuhan Yesus, yang selalu setia, yang selalu memberkati setiap kehidupan kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan. Kami ada hari ini, kami hidup hari ini semua karena anugerah. Terima kasih kekuatan Kau berikan bagi kami untuk menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan. Tiba saatnya kami akan memulaikan ibadah kami di minggu ini. Biar kiranya Tuhan memberkati dari awal pertengahan hingga bisa berakhirnya dengan segala baik, dan nama Tuhan yang dipuji dan dimuliakan. Bawa kami masuk ke dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu Engkau. Kami butuh jamahan daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Mari Bapak Ibu Saudara, naikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan, bahwa Dia begitu baik bagi kita, tak pernah berkesudah kasih dan setia. Oh Tuhan, terima kasih, terima kasih. Kau sungguh baik, Kau sangat baik. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Tiada berkesudahan kasih dan setia-Mu. Bawa kami dekat kepada-Mu. Kami mau menikmati kehadiran-Mu Tuhan. Bawa kami masuk Tuhan ke dalam hadirat-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Jalan-Mu kami menerima kelepasan, kami menerima pemulihan. Oh Tuhan, saat indah kami datang kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat indah ku berhadapan dengan-Mu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Yes Tuhan, bawa wajah-Mu, bawa wajah-Mu, berat dalam pelukan-Mu, memandang
Ku berhadapan denganmu, Yesus kekasih jiwaku, bawa wajah-Mu Tuhan, bawa kami Tuhan untuk masuk dalam hadirat-Mu. Biar kami merasakan, biar kami merasakan hadirat-Mu dan kekudusan-Mu melingkupi setiap kami. Biar hadirat-Mu turun di tempat ini, memenuhi kami, memenuhi kami. Kekudusan-Mu Bapa, penuhiku.
setiap kami. Hadirat-Mu melingkupi kami, kekudusan-Mu melingkupi kami, kekudusan-Mu. Dan ku sanjung mulia, mulia bagimu Tuhan. Ku sembah kuduslah Tuhan, dan ku sanjung mulia, mulia bagimu Tuhan. Sembah kudus, sembah kudus, kuduslah Tuhan, dan ku sanjung mulia, mulia bagimu Tuhan, dan ku sanjung mulia, mulia bagimu, dan ku sanjung mulia, mulia bagimu Tuhan. Ya Tuhan, Kau kudus, Kau mulia. Biarkan kami menghampiri dan menyembah Kau Tuhan. Terima kasih. Biar kekudusan-Mu, biar hadirat-Mu selalu melingkupi setiap kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami siap lebih lagi memuji Engkau Tuhan. Urapan-Mu turun atas setiap kami. Terima kasih dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, satu kita semua bangkit. Kita mau bersorak memuji nama Tuhan. Amin. Haleluya. Biar segala pujian syukur kita hanya kepada Tuhan Yesus. Haleluya.
lebih lagi masuk ke dalam hadirat Tuhan. Tidak cukup kita hanya memuji, tidak cukup kita hanya menyembah, melainkan kita perlu firman. Amin. Bapak Ibu Saudara, makasih Tuhan atas karya-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Pengorbanan-Mu selamatkan kami, dan kami mau katakan Engkaulah harta yang paling berharga di dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih. Hati yang mulia hanya menemukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih Tuhan, kasih yang terindah, Kasih yang terindah, hati yang mulia, hati yang mulia, yang kami temukan di dalam-Mu. Oh Yesus, terima kasih. pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidup kami Tuhan, pengorbanan-Mu yang selamatkan kami. Yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus,
ibadah tanpa kehadiran Roh Kudus-Mu di tengah-tengah kami. Kami bersyukur untuk pagi hari ini di mana Engkau hadir di tengah-tengah kami dan siap melawan kami lewat kebenaran-Mu yang memerdekakan. Terima kasih Bapa, hamba berdoa roh hikmat, roh pewahyuan, roh pengertian melingkupi kami semua Tuhan, sehingga kami bisa menangkap sesuatu yang baik yang dari Tuhan asalnya pada hari ini. Terima kasih Bapa. Tolong hamba-Mu supaya firman-Mu bisa disampaikan dengan bahasa yang mudah dimengerti, sehingga bukan hanya informasi-informasi pengetahuan yang hanya menambah pengetahuan rohani kami, tapi biar Engkau bicara kepada setiap kami pribadi demi pribadi lewat kebenaran-Mu pada hari ini. Terima kasih Bapa. Bagi-Mu kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua yang diberkati Tuhan, mari katakan sama-sama. Amin, amin, amin. Ya, silakan duduk semua. Shalom semua, apa kabar? Selamat pagi. Ya, saudara, hari ini sesuai dengan tema yang diberikan oleh Pak Gembala Saudara, yaitu Pak Ferdinand. Beliau minta saya menyampaikan topik tentang persembahan dan persepuluhan. Ya, mungkin katanya ada memang dari sinode ya. Jadi saya berusaha mencoba menyesuaikan diri dengan apa yang beliau harapkan. Nah, hari ini kita akan bicara banyak mengenai satu topik, yaitu tentang uang, saudara. Memang ini topik jujur agak sedikit menggelisahkan banyak orang, topik seperti ini, karena banyak orang kadang-kadang alergi ya kalau bicara masalah uang. Tapi begini saudara, tahukah saudara bahwa topik yang paling banyak dibahas di Alkitab itu topik tentang apa coba? Topik yang paling banyak dibahas di Alkitab itu topik tentang apa menurut saudara? Bukan saudara, soal hati. Ya, jadi ada pakar Alkitab, mereka selidiki gitu ya, topik apa yang paling banyak dibicarakan di Alkitab. Nomor 1 itu topik tentang hati, saudara. Jadi rupanya hati itu sangat penting di mata Tuhan ya, bagaimana sikap hati kita. Tapi topik yang kedua yang paling banyak dibahas dalam Alkitab itu topik soal uang, saudara. Jadi kalau ada orang mungkin agak alergi dengan topik soal uang, nah ini dia harus berusaha menyesuaikan dirinya dengan paradigmanya Tuhan. Karena topik kedua yang paling banyak dibahas dalam Alkitab itu adalah topik tentang uang. Ya, saya mengerti juga karena ternyata di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jadi kalau orang bisa menang atas yang namanya uang, ya, roh mamon, dia bisa menang. Sebetulnya topik tentang apa? Hati dan uang ini punya kaitan yang sangat erat. Jadi kalau kita bisa menang terhadap yang namanya uang, itu sangat luar biasa, saudara. Ya. Nah, memang saya harus jujur, saya jujur agak jarang menyampaikan topik seperti ini. Nah, biasanya hamba-hamba Tuhan itu agak, ya ini curhat pendeta, saudara. Ya. Biasa hamba Tuhan itu agak takut ngomong soal uang. Kenapa, saudara? Kadang-kadang suka dicurigai enggak. Apalagi sekarang medsos ini kan. Medsos Kristen, apalagi dari berbagai kelompok gereja, ya saudara tahu sendiri lah kalau saudara lihat di YouTube, di media sosial. Nah, ada kelompok-kelompok yang tidak tahu, saya mungkin mencari panggung atau memang tujuannya menyerang atau bagaimana. Jadi mereka banyak mengkritisi hamba-hamba Tuhan yang sering bicara mengenai uang, gitu. Tapi saya belajar coba menyampaikan seperti dalam jalur Tuhan. Nah, saya tidak mau mengajarkan pengajaran ekstrim, tapi hari ini kita akan belajar pelan-pelan ya, sifatnya pengajaran. Sorry, saya pikir ada monitor, jadi saya agak sering noleh, saudara ya. Yang pertama tadi, dari yang pertama, tolong saya nanti baru saya instruksikan. Ya, jadi hari ini kita akan belajar prinsip-prinsip keuangan yang alkitabiah. Nah, saya percaya kalau saudara bisa menang dalam hal ini, ya saudara akan menjadi orang yang luar biasa ya, orang yang dikenal Tuhan. Ya, saya sendiri juga jujur masih banyak belajar dalam hal keuangan. Jangan saudara pikir, wah saya mengajar soal topik ini, saya sudah menang dalam hal ini. Enggak juga, saudara. Kita sama-sama belajar, kan firman Tuhan berkata, firman Tuhan itu seperti pedang bermata dua, yang mendengarkan kena, yang mengkhotbahkan
juga kena, bahkan menurut saya lebih kena, saudara. Nah, hari ini kita akan belajar bersama prinsip-prinsip keuangan yang alkitabiah, artinya yang sesuai dengan Alkitab, sesuai dengan firman Tuhan. Oke, next slide. Ya, ini ya. Alkitab, ya, Alkitab firman Tuhan kita ini berisi lebih dari 2.350 ayat yang bicara soal uang, saudara. Bayangkan, saudara. Saya belum pernah hitung, coba saudara nanti kalau sempat hitung ya. Saya belum pernah hitung, tapi ini kata pakar, saudara. Saya percaya aja sih. 2.350 ayat itu bicara soal duit, saudara, di Alkitab. Nah, orang bilang kalau di dalam Alkitab ada satu topik dibahas, itu penting, saudara. Kalau dua topik dibahas, itu sangat penting. Nah, kalau 2.350, ya itu teramat sangat penting, ya. Ya, saingan terberatnya Tuhan Yesus adalah uang, saudara. Di dalam merebut hati umat manusia, ya. Jadi saingan terberatnya Tuhan Yesus bukan Lucifer, saudara, bukan iblis. Iblis itu makhluk ciptaan Tuhan. Bagi Tuhan Yesus mengalahkan iblis itu tidak ada artinya, enteng lah. Malah Tuhan Yesus, setahu saya, tidak mau urusan dengan iblis. Dia sudah serahkan kepada kita, gerejanya, ya kan? Kan tidak pernah Tuhan Yesus ajarkan kalau mengusir setan, berdoalah pada Bapa atau padaku, nanti aku yang akan mengusir setan. Tidak ada. Justru Alkitab berkata, usir, ya kan? Makanya ada lagu dari Mbak Sari Simorangkir itu apa? Ku diberi kuasa dari Raja Mulia menghancurkan musuh di bawah kakiku. Nah, ku pakai kuasa. Jadi kita yang diberi kuasa. Jadi soal iblis itu bagi Tuhan Yesus itu bukan saingan, ya. Iblis itu kecil. Nah, justru saingan terberatnya Tuhan Yesus di dalam merebut hati manusia, anak-anaknya, anak-anak Tuhan, itu uang, saudara. Ya, karena seringkali masalah uang ini yang malah membuat banyak orang tergoyahkan. Ya, kita lihat kan banyak, ada beberapa ya, kalau saudara suka baca media sosial, ya banyak, bukan banyak sekali sih, ada lah beberapa anak-anak Tuhan yang pindah agama, saudara. Setelah dilacak-lacak, ya mereka ujung-ujungnya karena jodoh, ya kan, mungkin karena pergaulannya orang-orang tidak seiman. Tapi ada juga yang karena uang, karena jabatan. Jadi memang saingan terberatnya Tuhan Yesus di dalam merebut hati kita itu uang, saudara. Ya, makanya kalau kita bisa menang terhadap uang, luar biasa. Jadi uang itu penting sekali ya untuk kita bisa menang, kita kuasai. Oke, berikutnya. Ya, ini prinsip yang penting yang kita harus ketahui, bahwa setiap kita itu adalah pengelola, saudara. Ya, bukan pemilik. Ingat. Jadi misalkan saudara punya uang di BCA, katakanlah 100 juta. Itu bukan uang saudara. Itu uangnya Tuhan Yesus yang dititipkan kepada saudara, yang harus saudara kelola. Jadi kita itu harus jadi apa ya? Bendaharanya Tuhan gitu, bendahara yang baik, ya. Nah, ini prinsip ini sudah ada sejak perjanjian lama. Coba kita lihat ya di dalam Kejadian pasal 2 ayat 15. Nah, karena ini banyak ayat, jadi saya rasa saya ambil ayat-ayat penting aja, saya tidak usah buka semua. Kejadian 2 ayat 15. Jadi konsep pertama ketika Tuhan menciptakan Taman Eden buat Adam dan Hawa, Tuhan tidak pernah kasih mereka itu Taman Eden, bukan. Tuhan suruh mereka kelola, ya. Kejadian 2 ayat 15. Tuhan Allah mengambil manusia itu, ya, dan menempatkannya, ditaruh ya di dalam Taman Eden untuk apa, saudara? Mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi Taman Eden tidak diberikan kepada Adam dan Hawa, tidak, tapi disuruh mereka kelola, ya. Jadi konsepnya ini memang dari awal itu Tuhan kasih kita untuk kelola, ya. Oke, berikutnya. Ya, ini juga nasihat yang penting. Jangan bernafsu untuk menjadi kaya. Saya dulu sebelum jadi hamba Tuhan, saya kalau ditanya orang cita-citanya apa, biasa kan orang kalau ditanya cita-citanya apa, Pak? Jadi dokter, jadi insinyur. Saya karena dari keluarga yang ya menengah ke bawah lah dulu ya. Sebetulnya bukan menengah ke bawah sih, keluarga menengah ya dulu. Tapi orang tua cerai, jadi akhirnya sejak orang tua cerai itu kehidupan kami jadi turun gitu. Jadi setiap kali saya kalau ditanya dulu waktu zamannya saya masih kuliah, cita-citamu apa, Pak?
cita-cita saya jadi orang kaya, saya kepingin kaya gitu. Nah, tapi kemudian ternyata saya tahu bahwa Alkitab mengajarkan jangan bernafsu untuk menjadi kaya. Amsal 23:4 ya, jangan bersusah payah untuk menjadi kaya. Tinggalkan niatmu ini. Jadi jangan bersusah payah menjadi kaya. Tinggalkan niatmu ini. Nah, tapi ini saudara-saudara mesti tanamkan prinsip ini ya. Kalau engkau menjadi kaya sebagai akibat dari apa yang Tuhan kerjakan lewat hidupmu, ya apa boleh buat, terimalah itu dengan sukacita. Kita memang sikap hati kita jangan punya niat untuk jadi kaya. Tapi kalau kita menjadi kaya ya, sebagai akibat dari apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, mungkin tujuan Tuhan supaya kita jadi berkat buat banyak orang, apa boleh buat, kita terima saudara, jangan ditolak ya. Tapi jangan niat kita menjadi kaya ya. Sekali lagi, kalau kita menjadi kaya karena akibat dari apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, lewat hidup kita, terimalah itu saudara ya. Oke, berikutnya, uang itu tidak jahat saudara. Kadang-kadang orang suka bilang uang itu jahat ya. Aduh, orang perang, orang baku bunuh gara-gara duit. Sebetulnya uang itu tidak jahat. Cinta akan uang itu yang jahat ya. 1 Timotius 6:10 berkata, karena akar dari semua kejahatan, jadi akar semua kejahatan ialah cinta uang. Bahkan beberapa waktu yang lalu saya dengar ada seorang pakar ekonomi berkata, tahukah saudara bahwa penyebab utama perang Rusia Ukraina itu kan orang sampai sekarang masih bingung sebetulnya apa sih akar masalahnya. Nah, ada seorang pakar ekonomi berkata masalahnya itu uang saudara. Karena ternyata selama perang itu masih berlangsung, itu harga minyak, saya nggak tahu cara hitungnya gimana, pokoknya harga minyak itu akan sangat menguntungkan pihak Rusia. Jadi ujung-ujungnya ini juga saudara, akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab karena memburu ya, memburu mengejar ya, memburu uang, beberapa orang telah menyimpang dari iman ya, telah menyimpang. Bukan cuma menyimpang, kadang-kadang malah murtad dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Nah, kita jangan sampai seperti itu saudara ya. Jadi kita harus minta dari Tuhan hati yang mengasihi Tuhan ya. Kalau kita punya hati yang mengasihi Tuhan, Tuhan akan membalut hati kita dan kita akan diberikan kemampuan untuk menang atas uang ini. Baik, berikutnya, masalahnya bukan jumlah uang yang dimiliki oleh seseorang ya. Jadi sekali lagi, kalau kita punya banyak uang itu juga tidak salah saudara ya. Siapa tahu itu Tuhan memberkati kita dengan maksud jadi berkat ya, menjadi bendahara Tuhan. Masalahnya bukan jumlah uang yang dimiliki oleh seseorang, tapi bagaimana sikap kita terhadap apa yang dimiliki atau diingini ya. Tuhan justru mau kita kaya atau makmur secara keuangan. Jadi kalau ditanya kerinduan hati Tuhan, Tuhan ingin anak-anaknya makmur ya. Saya ingat satu kali ada seorang hamba Tuhan cerita begini. Nah, ini hamba Tuhan sudah almarhum, tapi dia menurut saya orang yang luar biasa gitu. Satu kali dia kedatangan temannya hamba Tuhan dari Amerika ya. Biasa kalau pendeta sama pendeta habis makan itu suka sharing gitu ya. Terus temannya yang orang Amerika ini, yang bule ini cerita begini, saya beberapa hari yang lalu dapat mimpi dari Tuhan. Itu seperti saya mengalami seperti yang dialami oleh Raja Salomo. Tuhan tiba-tiba nantang saya ngomong begini. Kebetulan hamba Tuhan namanya Larry ya, orang bule. Larry, apakah kamu mau aku berkati kamu? Saya lupa tuh, pokoknya angkanya miliaran lah kalau di kurs rupiah ya. Apakah kamu mau aku berkati kamu dengan uang sejumlah ini? Aku ingin memberkati kamu karena kesetiaan kamu selama ini. Terus dia pikir, ini dalam mimpi ya. Kadang-kadang Tuhan tuh memakai mimpi. Terus kemudian hamba Tuhan tuh berkata gini, dia berpikir, saya punya istri satu, kami sudah usia hampir 70 tahun. Saya termasuk hamba Tuhan terkenal. Setiap minggu keliling Amerika, terbang dari sana ke sini, udah pesawat itu sudah di rumah kedua lah, pesawat terbang itu rumah kedua. Anak saya dua-duanya sudah manajer, sudah top lah, gajinya sudah mapan. Buat apa tuh gue dikasih duit begini? Nanti salah-salah hati saya malah menyimpang. Akhirnya dia tolak. Tuhan, saya enggak mau dah.
Saya tidak mau, saya kasih Tuhan kasih ke orang lain aja. Terus mimpi itu hilang gitu. Nah dia cerita kepada temannya ini yang hamba Tuhan orang Indonesia ini. Nah menurut kamu apa pendapatmu? Hamba Tuhan yang orang Indonesia bilang, kamu egois, kamu tolol, kamu bodoh sekali. Loh, kok bisa? Saya kan tujuannya supaya hati saya jangan cemar oleh uang. Hamba Tuhan ini bilang begini, kamu tahu, kalau Tuhan kasih kamu berkat senilai sekian miliar, dengan uang itu kamu punya potensi untuk bisa menolong banyak orang miskin. Kamu bisa membiayai pergerakan misi, pergerakan penginjilan di mana-mana. Justru kamu menolak, kamu itu bodoh. Dia pikir, iya benar juga ya, berarti saya ini egois. Ya kamu egois. Dengan uang itu kamu bisa memberkati banyak orang miskin bisa tertolong. Kan di dunia ini banyak sekali orang miskin. Ya. Kamu bisa menolong mereka. Pemberitaan Injil bisa disebarkan di mana-mana lewat uang yang kamu taburkan gitu. Nah, jadi ini ya, Tuhan justru mau kita kaya atau makmur secara keuangan. Alkitab berkata di dalam 3 Yohanes 1 ayat 2, ya, ini doa harapan Rasul Yohanes di saat dia sudah tua, saudara. Ya, kalau ada orang sudah tua, sudah hampir meninggal dunia, ya, kalau dia kasih pesan itu kan biasanya pesan yang memang dari hati Tuhan. Apalagi ini hamba Tuhan senior, Rasul Yohanes, dia berkata gini, saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Nah, kalau saudara baca kalimat ini dalam Alkitab kita ini, ya sepertinya biasa aja kan, sehat-sehat saja dalam segala sesuatu. Tapi kalau saudara baca dalam Alkitab bahasa Inggris memakai kata prosper atau makmur. Jadi kerinduan hati Tuhan yang diungkapkan lewat Rasul Yohanes adalah Tuhan ingin anak-anak Tuhan tuh baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, makmur dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Ya, jadi kita perlu hati-hati juga ya. Tuhan ingin kita kaya. Ya, Tuhan mengasihi orang-orang miskin. Tuhan mengasihi orang-orang miskin, tapi Tuhan ingin kita kaya, diberkati dalam segala hal, makmur dalam segala hal. Oke, berikutnya. Ya, kita tahu ya, Tuhanlah yang memberikan kekayaan. Ulangan 8 ayat 18. Prinsip ini sudah ada dari perjanjian lama, saudara. Dari perjanjian lama saja Tuhan sudah punya kerinduan untuk memberkati umatnya Israel. Apalagi di perjanjian baru, lebih luar biasa ya. Tetapi haruslah kamu ingat kepada Tuhan Allahmu. Sebab dialah, ya Tuhan itu ya, dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan. Kalau kita bahas itu pakai kata the power to get wealth, kuasa untuk meraih kekayaan. Jadi Tuhan itu yang berikan kepada kita kuasa untuk meraih kekayaan. Tujuannya apa? Ada tujuannya, saudara. Tujuannya adalah dengan maksud untuk meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Jadi kalau Tuhan memberkati kita secara keuangan, ya, Tuhan berikan kita the power to get wealth, kuasa untuk meraih kekayaan. Itu tujuannya untuk meneguhkan covenant yang Dia berikan kepada kita, saudara. Ya. Baik, berikutnya. Nah, tapi ini juga ada seperti kontradiksi ya. Tuhan memang ingin kita kaya, Tuhan memberkati kita, tapi di sini dikatakan cukupkan dirimu dengan apa yang Anda miliki. Sekali lagi tadi saya katakan bahwa kalau kita kaya sebagai akibat dari apa yang Tuhan kerjakan lewat hidup kita, terimalah itu. Ya, apa boleh buat. Ya, tapi kita diajar untuk cukupkan diri dengan apa yang kita miliki. Coba kita lihat ya 1 Timotius pasal 6 ayat 7 dan 8. 1 Timotius ayat 6 pasal 7 dan 8. Ya. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia ini, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar.
asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Ya. Ibrani 13 ayat 5. Ya, hari ini kita sifatnya kayak PA ya saudara ya, pemahaman Alkitab. Ibrani 13 ayat 5 berkata, janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Cukupkan diri dengan apa yang ada pada kita. Karena Allah telah berfirman, Tuhan telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Nah, ini janji Tuhan. Ya, Tuhan berjanji dia tidak akan membiarkan kita, tidak akan meninggalkan kita. Jadi cukupkan dengan apa yang kita miliki. Ya. Baik, berikutnya. Nah, ini dia. Kadang-kadang orang agak alergi kalau ngomong persepuluhan ya. Sebetulnya persepuluhan itu saudara salah satu senjata rohani saudara. Ya. Senjata peperangan rohani. Saya pernah dengar seorang hamba Tuhan dulu namanya Larry Lee. Dia berkata sebetulnya persepuluhan itu salah satu senjata peperangan rohani. Dan makanya iblis berusaha keras untuk mengaburkan topik ini. Ya, saya kadang-kadang baca di medsos, waduh, macam-macam ya. Ada pendeta yang bilang, sudahlah kita tidak usah persepuluhan, yang penting kita memberi dengan hati yang tulus ikhlas. Ada lagi yang bilang persepuluhan tidak ada di perjanjian baru, Pak. Itu hanya konsep perjanjian lama. Tapi kita harus tahu, saudara, bahwa persepuluhan ini itu ada justru bahkan sebelum hukum Taurat diberikan. Pertama kali Abraham ketika dia menang perang, ya dia dengan kalau orang bilang itu reaksi kecerdasan rohani dia langsung inisiatif memberikan persepuluhannya kepada Melkisedek. Ya. Nah, kita nanti lihat sebetulnya konsep persepuluhan ini juga ada di dalam perjanjian baru, tapi kita lihat dulu ya perjanjian lama ya. Nah, orang bilang, Pak, persepuluhan itu perjanjian lama. Tapi pernahkah saudara berpikir bahwa kenapa Tuhan menempatkan ayat persepuluhan justru di buku terakhir dari perjanjian lama? Ya. Buku terakhir, Maleakhi kan buku terakhir ya di perjanjian lama. Maleakhi 3 ayat 10. Atau kita mulai dari ayat 8 saja. Jadi kita tahu latar belakangnya ya. Bolehkah manusia menipu Allah? Tidak boleh dong. Tidak boleh ya. Namun kamu menipu aku, kata Tuhan. Tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimana kami menipu engkau? Nah, kemudian Tuhan bilang mengenai persepuluhan dan persembahan khusus. Jadi sebetulnya ada dua. Bukan cuma persepuluhan, tapi juga ada persembahan khusus ya. Nah, orang juga bilang begini, yang penting kasih ikhlas. Kita kasih aja untuk penginjilan, untuk sebetulnya kalau kita mau kasih untuk orang miskin, untuk orang tua, harusnya kita kasih dari yang 90%. Karena 10% itu bukan milik kita, itu milik Tuhan. Bahkan sebetulnya persepuluhan itu bukan memberi kepada Tuhan, tapi mengembalikan persepuluhan. Makanya saya kalau di gereja yang saya layani, saya selalu berkata, mari kita mengembalikan persepuluhan, bukan memberi. Jadi kalau memberi itu kesannya kita sombong banget gitu, memberi kepada Tuhan. Ini kita mengembalikan persepuluhan. Nah, ini saya mau sedikit cerita nih mengenai persepuluhan ya. Memang persepuluhan ini hal yang agak sensitif. Jadi ada ekstrim saudara. Biasanya orang kalau duitnya pas-pasan gitu ya, hidupnya juga sulit secara keuangan, dia mau kasih persepuluhan, dia akan berpikir, dia mau kembalikan persepuluhan, dia akan pikir, gua aja makannya sudah susah, gua kasih persepuluhan mana cukup, sudahlah gua gak usah kasih. Akhirnya kan pikirannya gitu ya. Tapi ada ekstrem kedua, orang yang duitnya melimpah justru. Nah, saya mau tanya, kalau 1 juta persepuluhannya berapa seharusnya? 100.000. Nah, dia kasih 100.000 masih enteng saudara. Saya pun kalau kasih 100.000 masih enteng saudara. Kalau diberkati Tuhan 100 juta, persepuluhannya berapa? 10 juta ya kayaknya masih bisa lah ya. Saya juga masih bisa nih, rasanya masih oke lah. Tapi kalau dikasih 1 M, persepuluhannya berapa saudara?
100 juta sudah mulai mikir nih, aduh 100 juta ya, 100 juta gue bisa ke Amerika, ini gue bisa ke Amerika sama keluarga, bisa lumayan lah keliling Eropa. Kalau 10 M, berapa kira-kira keseluruhan? 1 M, mau mulai mikir nih, waduh, nanti pendeta gue bisa kawin lagi dong kalau gini, bisa anu dia, waduh nanti dia mobilnya ganti terus. Nah, akhirnya nggak jadi kasih. Nah saya punya pengalaman, ini kisah nyata saudara ya. Ada sebuah pelayanan ya, katakanlah gereja lah. Gereja ini tidak terlalu besar ya, tidak terlalu besar, mungkin 2 kali lipat dari sini lah ya, mungkin sekitar 80-an orang. Mereka tidak punya gedung sendiri, tapi gereja ini suka membantu misi, membangun gereja-gereja di Jawa Tengah gitu. Ya mungkin karena itu Tuhan memberkati mereka. Satu ketika ada orang kaya yang punya tanah yang sulit laku gitu loh, karena kasus gitu. Jadi susahlah diurai gitu ya. Kemudian ada seorang katakanlah leader di gereja itu menawarkan diri. Gimana kalau saya bisa mengurai kasus ini dan sehingga tanahnya laku? Nah akhirnya singkat cerita selama 2 tahun ya, dia berjuang dan jemaat mendukung dalam doa, tanahnya laku 80 miliar. Nah awalnya ini potong ya, sebelum tanah ini laku, ibu ini berjanji kalau tanah ini berhasil laku, saya akan nyumbang. Ini ibu ini bukan orang Kristen saudara, orang Buddhis, orang Buddha. Saya akan nyumbang ke gereja 15 miliar. Singkat cerita setelah 2 tahun berhasil laku, dan dia kasih beneran. Saya kagum juga, pada waktu itu tidak ada perjanjian tulis surat menyurat ya, artinya perjanjian hitam di atas putih. Artinya kalau dia tiba-tiba mau berubah pikiran, aduh saya nggak jadi, dia kasih 15 M, terlalu gede, gue kasih 200 ribu aja lah ke gereja. Nggak ada yang bisa melarang, artinya tidak ada dasar itunya. Tapi dia kasih beneran. Saya kagum juga, ini orang Buddhis ya, orang non Kristen menepati janji sebenarnya. Dan gereja itu secara luar biasa dalam 1 hari mendapatkan uang ya, uang tunai 15 miliar rupiah. Nah kemudian saya tanya kepada ya katakanlah pengurus inti, terus gimana dong? Biasanya kan yang kita tahu dalam pengajian persepuluhan, yang harus memberikan persepuluhan bukan hanya individu. Ya kan secara individu kita kan gereja itu kan individu dan juga korporat. Secara individu memang kita mengembalikan persepuluhan ya, dari berkat yang Tuhan beri. Tapi secara korporat pun kan sebetulnya persepuluhan tetap berlaku. Misalkan gereja ini GBI Alpha Omega kan mestinya tetap kasih persepuluhan dong ke sinode atau kemana lah, tapi ada secara korporat. Nah kemudian saya tanya kepada pengurus inti, katakanlah orang kedua lah di gereja itu karena dekat. Terus gimana dong setelah dapat 15 M? Berarti kan persepuluhannya harus 1,5 dong, 1,5 M. Kasih enggak persepuluhan, kembalikan enggak persepuluhan ke Tuhan? Wah enggak, tidak, ini Tuhan kasih. Dan mereka tidak kasih. Nah sekarang pertanyaannya, saya analisa, kenapa sih orang keberatan mengembalikan 1,5 M itu, persepuluhan itu? Saya menganalisa kemungkinan begini. Banyak orang berat mengembalikan persepuluhan karena mereka beranggapan itu uang mereka, jadi berat ngasih. Tapi kalau konsep kita adalah persepuluhan itu bukan uang saya, bahkan bukan persepuluhan, seluruh uang 15 miliar itu bukan uang saya. Itu uangnya Tuhan Yesus yang dititipkan kepada gereja saya. Sebetulnya tidak akan kesulitan untuk mengembalikan 1,5 miliar sebagai persepuluhan, tidak akan kesulitan. Sayang sekali, menurut saya sayang sekali. Nah ini yang sering terjadi ya. Jadi di satu sisi ada orang yang kehidupannya pas-pasan, mau mengembalikan persepuluhan, dia mikir, gua aja udah kekurangan, gimana gua kasih persepuluhan? Akhirnya nggak jadi kasih. Sisi kedua ya seperti yang tadi itu yang saya barusan cerita, dapat duit 15 miliar, persepuluhan 1,5 M, dia mulai mikir, nggak kasih juga akhirnya. Nah ini yang seringkali menjadi jerat ya bagi hamba-hamba Tuhan, bagi orang Kristen untuk tidak mengembalikan persepuluhan. Oke, tadi saya bilang persepuluhan ternyata bukan hanya di dalam perjanjian lama, tapi ada di dalam perjanjian baru. Sekarang kita lihat ya ayatnya ya.
Matius 23 ayat 23. Saya ambil satu ayat aja, sebetulnya ada beberapa. Jadi di dalam perjanjian baru, persepuluhan itu pun ada, saudara. Ya. Jadi kalau ada yang bilang persepuluhan itu di perjanjian lama, Pak. Siapa bilang? Di perjanjian baru pun ada persepuluhan. Matius 23 ayat 23. Ini ucapan Tuhan Yesus loh. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Hai kamu orang-orang munafik. Sebab persepuluhan dari selasih, adas manis, dan jintan kamu bayar, kalian bayar. Tetapi yang terpenting, yang paling penting dalam hukum Taurat kamu abaikan, yaitu keadilan dan belas kasihan dan kesetiaan. Nah, kemudian kita baca kalimat terakhir ini. Yang satu harus dilakukan. Apa itu yang harus dilakukan? Persepuluhan, saudara duluan. Yang satu harus dilakukan. Ini Tuhan Yesus yang bilang, yang satu harus dilakukan, yaitu persepuluhan. Dan yang lain jangan diabaikan. Apa yang jangan diabaikan? Yaitu tadi keadilan, belas kasihan dan kesetiaan. Jadi persepuluhan harus dilakukan, tapi juga keadilan, belas kasihan dan kesetiaan jangan diabaikan. Ya, jadi ada ya ayatnya ya persepuluhan di dalam perjanjian baru. Oke, baik, berikutnya nanti kelamaan di hal ini. Saya rasa saudara sudah banyak tahu lah. Nah, cara kita menangani uang, ya, ternyata berhubungan langsung dengan kondisi rohani kita. Ya, ternyata berhubungan langsung dengan kondisi rohani kita. Lukas 16 ayat 11 ini terjemahan dari bahasa Indonesia sehari-hari ya. Jadi kalau mengenai kekayaan dunia ini saja, ya, kekayaan dunia ini bicara mengenai uang, saudara. Kalian sudah tidak dapat dipercaya. Siapakah yang mau mempercayakan kepadamu kekayaan rohani? Nah, ada seorang hamba Tuhan namanya, saya lupa kalau tidak salah itu Dr. Paul Kerr. Dia berkata, ternyata persepuluhan itu punya kaitan yang sangat erat dengan kerohanian orang. Orang yang enggan, ya, orang yang enggan, yang punya 1001 alasan untuk tidak mengembalikan persepuluhan, biasanya kerohanian itu akan mandek, saudara. Bahkan kalau kita mau jujur, sebetulnya jangan kita punya pemikiran, konsep, ya, oh saya sudah kasih persepuluhan nih, berarti yang 90% itu uang saya. Saya bebas gunakan semau saya. Sebetulnya enggak juga. Sebetulnya persepuluhan itu adalah minimal. Harusnya konsep kita adalah 100% itu uangnya Tuhan. Jadi jangan kita berpikir bahwa karena saya sudah kasih persepuluhan 90%-nya uang saya bisa pakai sesuka saya. Enggak juga. Harusnya kita selalu belajar tanya Tuhan, saudara. Nah, saya kenal ada seorang hamba Tuhan tapi sudah meninggal juga. Dia seorang yang bergaul dekat dengan Tuhan, ya, intim dengan Tuhan. Nah, hamba Tuhan ini penginjil, dia bukan gembala sidang, dia penginjil. Satu saat Tuhan bilang, kamu sabatikal 2 tahun tidak usah khotbah, tidak usah terima pelayanan, kamu di rumah saja baca Alkitab penyembahan, baca Alkitab penyembahan, ya. Tapi Tuhan berkati dia dengan cara yang luar biasa. Setiap hari, hampir tiap hari ada saja orang yang transfer ke rekeningnya gitu. Jadi dia cerita dalam sebulan itu dia punya penghasilan bisa sekian puluh juta gitu. Nah, orang kemudian berkata, waduh, Bapak diberkati dong, luar biasa Bapak ini ya. Bapak punya duit banyak dong, gak khotbah, cuma di rumah saja tiap hari kerjanya baca Alkitab menyembah Tuhan. Tapi diberkati Tuhan secara keuangan. Dia bilang, iya betul. Tapi saya lakukan begini, dia bilang, saya itu walaupun saya ini bukan gembala sidang, hampir tiap hari orang kirim surat ke saya minta sumbangan. Gereja anu minta sumbangan, gereja anu minta sumbangan, macam-macam. Nah, bagaimana cara saya menyikapinya? Dia bilang, saya sederhana aja, dia bilang. Setiap kali saya buka amplopnya, saya baca, oh ini permintaan sumbangan gereja ini di mana, misalnya Sumatera Utara. Tuhan, ini gimana Tuhan? Transfer 5 juta, saya transfer. Buka lagi, ini gimana Tuhan? Nah, itu ngemis, gak usah dikasih. Udah saya masukin uang sampah, gitu aja. Dia bilang, saya hidup seperti begitu. Dan karena saya melakukan seperti itu, saya menganggap ini bukan uang saya diberkati Tuhan luar biasa. Dia begitu.
Bahkan ekstrimnya dia bilang, saya setiap kali kalau khotbah pelayanan, saya tidak pernah menganggap persembahan kasih yang saya terima itu sebagai uang saya. Jadi setiap kali saya terima amplop, dia bilang, saya itu asetnya Tuhan. Tuhan, ini uangnya siapa? Oh, uangnya si itu. Ya sudah, saya kasih aja langsung. Tapi apakah kemudian saya menjadi miskin? Tidak. Saya diberkati Tuhan dengan cara-cara yang luar biasa. Karena dia selalu punya pemikiran bahwa uang yang ada pada saya itu bukan uang saya, itu uangnya Tuhan yang dititipkan pada saya. Saya cuma pengelolanya aja. Memang begitulah seharusnya cara hidup yang benar ya, kalau kita mau hidup benar-benar berkenan di hati Tuhan. Baik, berikutnya. Ya, belajar untuk menabur, saudara. Belajar untuk memberi dari kekurangan. Nah, ini yang sering jadi batu sandungan. Banyak orang berpikir, aduh, gua aja duitnya, gaji gua sebulan cuma 2 juta, gua disuruh nabur lagi. Keterlaluan banget gitu. Nah, dia lupa bahwa justru seringkali Tuhan itu memberkati orang dengan cara kalau kita nabur. Ya, kita tidak akan mungkin menuai kalau tidak pernah menabur. Coba kita baca ya. Secara cepat aja 2 Korintus 9. Sorry, ini sampai jam berapa ya saya? Saya mesti cepat-cepat ini. Takut ngomongnya ngelantur, tiba-tiba udah jam 3 lagi. Ini biasanya untuk topik pendalaman Alkitab. Pendalaman Alkitab itu kan biasanya agak nyantai, bisa 2 jam, 3 jam. Ini saya harus kemas secara cepat. Sorry, 2 Korintus pasal 9 ayat 6 sampai 10. Ya. Judulnya saja memberi dengan sukacita membawa berkat ya. 2 Korintus 9 ayat 6 sampai 10. Camkanlah ini. Saya suka kata camkanlah. Perhatikan benar-benar nih. Camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit ya, akan menuai sedikit juga. Ya. Kalau saudara ingin menuai durian, saudara tidak bisa menanam biji tomat, saudara. Saudara menanam biji durian, saudara menuai biji durian. Ya, kalau saudara cuma tanam tomat terus mengharapkan durian, ya itu tidak akan mungkin bisa ya. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Ini hukum Tuhan, saudara. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hati. Jadi kerelaan hati, saudara ya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan. Nah, ini kita mesti perhatikan. Jangan memberikan karena terpaksa ya. Kalau terpaksa lebih baik jangan kasih, saudara. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita ya, jadi prinsipnya memberi itu harus dengan sukacita ya. Kalau di beberapa gereja di Afrika itu kan pertumbuhan kekristenannya lagi luar biasa. Justru saat-saat offering, saat-saat memberikan persembahan itu saat-saat yang sukacita. Jadi ketika hamba Tuhan berkemari kita memberikan persembahan, waduh mereka bersukacita. Memang memberikan persembahan harus dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin kebenarannya tetap untuk selama-lamanya ya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu ya. Jadi belajar memberi dari kekurangan. Jadi jangan tunggu kaya dulu baru gue kasih. Nah, itu salah ya. Selagi kita belum kaya pun kita belajar memberi, saudara. Bahkan ada jemaat namanya jemaat Makedonia, mereka dipuji oleh Paulus. Mereka sangat kekurangan ya, secara finansial kekurangan, tapi mereka semangat memberinya luar biasa. Saudara mungkin pernah dengar namanya Pak Pendeta Timotius Arifin, Gembala Senior GBI Rock. Satu kali Pak Arifin ini ditanya orang, kan gerejanya lumayan besar ya di Bali itu, GBI Lembah Pujian. Waduh, Bapak punya gereja ini megah sekali. Kalau boleh tahu siapa penabur terbanyak di gereja Bapak, terbesar? Kemudian dia jawab, satpam saya, satpam itu tuh, Bapak satpam. Orang kan kaget, loh kok bisa? Iya, karena waktu dulu kami membangun gereja ini,
Dia hanya punya satu sepeda motor butut. Dia persembahkan sepeda motor bututnya itu ke gereja. Dia orang paling kaya. Dia memberi jauh lebih banyak daripada orang-orang kaya yang ada di gereja ini. Nah, saya terharu juga waktu mendengar cerita itu ya. Tapi kan benar saudara. Ya. Oke, berikutnya. Belajarlah untuk hidup bebas dari hutang. Ya, kita perlu belajar bebas dari hutang. Nah, mungkin kalau pengusaha agak sulit ya. Alkitab memang tidak secara terang-terangan melarang berhutang. Tapi Alkitab mengajarkan bahwa berhutang adalah suatu bentuk perbudakan. Karena hutang itu selalu membuat kita menjadi budak dari orang yang memberi kita hutang. Ya. Baik, berikutnya. Ya, bantulah orang lain secara keuangan. Ini juga Alkitab mengajar ya. 1 Yohanes 3 ayat 17. Barang siapa mempunyai harta duniawi, harta duniawi ini kan uang saudara ya, fulus, dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi dia menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Gitu ya. Jadi kita itu diajar oleh firman Tuhan untuk membantu orang yang kekurangan. Cuma memang kita harus berhikmat, harus minta tanya Tuhan. Karena jujur aja sekarang ini banyak orang memanfaatkan ayat-ayat seperti ini saudara. Ya. Saya ingat dulu sering kali itu waktu saya masih full time di gereja gitu ya, berkantor gereja, orang datang saudara minta duit. Saya bilang, Pak maaf nih, kami dari gereja tidak ada dana ini, jadi kami hanya bisa memberi sebisanya gitu. Tapi heran, orang-orang ini pintar sekali mengutip ayat-ayat Alkitab. Alkitab berkata kita harus mengasihi. Nah kadang-kadang maksudnya hal-hal seperti ini sering dipakai juga oleh orang-orang yang orang bilang modus ya, dipelintir sedemikian rupa untuk menguntungkan dirinya sendiri. Jadi yang paling aman adalah selalu tanya Tuhan ya. Sebelum memberi tanya Tuhan. Baik, berikutnya. Nah ini Alkitab juga mengajar kita persiapan tabungan atau warisan untuk keturunan kita ya. Amsal 13 ayat 22 berkata, orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya, tetapi kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Jadi Alkitab mengajarkan prinsip menabung saudara, meninggalkan warisan. Ya, kalau sekarang tuh sering terbalik ya, orang kalau punya anak, nah kebetulan saya nggak punya anak, sama dengan Pak Gembala. Kadang-kadang orang punya anak dia lihat ini sebagai investasi. Wah lumayan nih gue punya anak, nanti kalau gue udah tua dia pelihara gue nih, gue dapat tunjangan. Nah, saya punya teman satu di Kupang, NTT, anaknya cuma satu. Dia bilang, saya itu anak saya cuma satu perempuan. Saya selalu menghibah dia, menghibah-hibah. Jangan tinggalkan papa ya. Loh kenapa Pak seperti itu? Nah iya dong. Nanti kalau gua tua, siapa yang ngurus gua? Makanya gua saya baik-baikin dia deh supaya jangan sampai nanti dia tinggalin saya. Oh begitu ya. Kemudian saya berpikir, oh berarti dia punya konsep ini anak ini sebagai semacam ya. Padahal kita mengajarkan justru orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya. Nah dia malah terbalik. Dia berharap nanti kalau gua tua, lu yang rawat gua, lu yang pelihara gua. Tapi bukan berarti kita sebagai anak mengabaikan orang tua. Ini ayat untuk orang tua saudara ya. Jadi penerapannya harus tepat ya. Orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucunya ya. Jadi bukan meninggalkan hutang saudara, meninggalkan warisan ya. Banyak orang tua meninggalkan hutang, anak cucunya harus bayar ya. Harusnya meninggalkan warisan. Baik, berikutnya. Nah, bayarlah pajak kepada pemerintah. Ya, jelas ya. Saya rasa kita tidak usah baca ayat-ayatnya, tapi firman Tuhan mengajarkan kita untuk bayar pajak kepada pemerintah. Ya. Jadi jangan ngemplang pajak saudara ya, jangan tidak bayar pajak. Berikutnya. Nah, kita diajar oleh Alkitab mulai belajar memberi kepada orang-orang miskin. Orang-orang miskin itu banyak di sekitar kita. Kita perlu belajar memberi, ya kan? Nah, itu ada ayatnya banyak ya. Tapi coba kita lihat di
Saya ambil satu aja ya, di Galatia 2 ayat 9. Galatia 2 ayat 9 sampai 10 ya. Ya. Galatia 2 ayat 9 sampai 10. Dan setelah melihat kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, maka Yakobus, Kefas dan Yohanes yang dipandang sebagai suatu guru jemaat berjabat tangan dengan aku dan dengan Barnabas sebagai tanda persekutuan, supaya kami pergi kepada orang-orang yang tidak bersunat dan mereka kepada orang-orang yang bersunat. Nah, ayat 10, hanya kami harus tetap mengingat orang-orang miskin. Dan memang itulah yang sungguh-sungguh aku usahakan melakukannya. Jadi gereja mula-mula, gereja zamannya Rasul Paulus itu ternyata memberi kepada orang miskin itu sebagai sebuah style, ya. Jadi warna dari gereja mula-mula itu adalah banyak menolong orang miskin. Ya, jadi gereja yang benar, yang alkitabiah itu banyak menolong orang miskin. Gereja harus menjadi penyalur keuangan Tuhan, harus menjadi berkat. Ya, saya kenal ada cukup banyak gereja di Jakarta ini yang menjadi penyalur, ya. Penyalur untuk orang-orang miskin, menolong orang-orang miskin. Baik, berikutnya. Ini yang terakhir ya. Kayaknya terakhir ya. Tidak, maksudnya slide yang terakhir kan. Oke, berikan bantuan keuangan bagi keluargamu. Ya. 1 Timotius 5 ayat 8. Tetapi jika ada seorang yang tidak memelihara, tidak merawat sanak saudaranya ya, apalagi seisi rumahnya, orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman. Nah, ini saya temukan banyak nih orang Kristen yang tidak lakukan seperti begini. Saya mau cerita sedikit nih. Saya tahun 2018 itu ibu mertua saya itu meninggal. Nah, saya kan sering pimpin ibadah pemberkatan nikah. Saya kalau pimpin ibadah pemberkatan nikah, saya selalu mewanti-wanti kepada calon suami istri bahwa kalian kalau kawin menikah ya, jangan pandang mertua itu sebagai mertua, tapi pandanglah mertua sebagai orang tuamu juga. Nah, seringkali kan orang tidak seperti itu. Makanya kalau sering orang suami istri itu loh, papamu itu loh, banget papamu. Loh, memangnya itu bukan papamu, bukan, itu mertua. Nah, itu salah, saudara. Jadi saya selalu menekankan, jangan memandang mertuamu sebagai mertua, tapi pandanglah mereka sebagai orang tuamu. Jadi begitu kalian menikah, ya, orang tua istrimu itu orang tua kamu, orang tua suamimu itu orang tua kamu juga, gitu. Nah, saya waktu itu ibu mertua saya itu kena ginjal, jadi mesti cuci darah gitu loh, mesti berobat di Royal Progress di Sunter situ ya. Nah, kadang-kadang siang-siang saya menemani karena mungkin saya lebih banyak waktu ya. Nah, istri saya itu 3 bersaudara. Satu kali siang-siang kami harus datang karena mesti ketemu dokter jam 1 siang. Waktu lagi ngantri, kebetulan hari itu istri saya tidak ikut karena dia lagi tidak enak badan. Nah, saudara istri saya yang satu tinggal di BSD, yang satu tidak jelas lah entah kemana ya, pokoknya tidak tahu ya, orang makanya sekarang lebih senang anak perempuan ya. Saya tidak tahu juga, tidak datang lah pokoknya. Kemudian ada satu encim, dia lihat saya dari ujung kepala sampai ujung kaki, saya mulai agak tidak enak nih. Terus dia tanya, "Pak, itu siapa itu yang di kursi roda?" "Mertua saya." "Oh, istri kamu mana?" Karena dia usianya jauh lebih tua ya. Istri kamu mana?" "Istri saya tidak ikut karena lagi tidak enak badan." "Terus saudari istri kamu mana?" "Ya sibuk lah, ada kerjaan gitu." Tiba-tiba dia teriak, "Ya ampun, mana ada menantu sebaik orang ini?" Bisa kaget juga. "Adalah tante ini kan." Nah. "Saya belum pernah ketemu menantu sebaik kamu. Zaman sekarang jangankan menantu gitu, anak kandung aja tidak mau ngurus kita. Kalau dia kaya, dia kasihnya duitnya ke seluruh anak buahnya suruh ngurus kita. Jarang, apalagi menantu."
kamu nih setiap hari ceria. Ya ampun, dia teriakin di depan orang banyak, saya sampai malu. Mana ada menantu sebaik ini. Tapi kemudian saya berpikir begini, ya mungkin dia agak berlebihan ya. Maksud saya tidak sebaik yang dia duga juga sebetulnya. Kadang-kadang saya juga sama mertua kadang-kadang ada bertengkar-tengkar kecil lah gitu ya. Tapi kemudian saya berpikir, apakah sudah sedemikian langka sikap hati yang seperti ini? 1 Timotius 5 ayat 8 gitu ya. Alkitab mengajarkan kita, kalau ada seseorang yang tidak memelihara atau merawat sanak saudaranya. Sanak saudara ini bicara mengenai bukan cuma orang tua saudara, tapi juga bicara mengenai kakak, mengenai adik, mengenai mertua juga ya. Apalagi seisi rumahnya. Orang itu murtad dan lebih buruk dari orang yang tidak beriman, dari non-Kristen saudara. Orang non-Kristen aja menolong, ini dibiarin. Nah, saya ini bagian pastoral di gereja, saya cukup mengerti lah sinyal-sinyal dari orang-orang ya. Di gereja kami ini ada satu ibu, oma-oma orang Ambon gitu ya. Memang dia tidak menikah. Memang dia dulu nakal dalam arti begini, dia ini ada penyakit diabetes tapi sering makan es krim. Dulu sudah diperingatkan, hati-hati bu, jaga badan. Tapi dia tunda, saya tidak bisa, saya mesti, memang usia sudah tua tapi pikiran kayak anak-anak gitu. Singkat cerita, dia kena penyakit sehingga tidak bisa jalan. Tidak bisa jalan, masuk rumah sakit, sumber waras, segala macam. Akhirnya karena dia numpang di rumah orang, terpaksa adiknya yang laki-laki yang harus tiap hari gantian ngurusin dia. Nah, saya bisa nangkap sinyal-sinyal ya, tapi saya juga bisa memahami. Mungkin saya kalau dalam posisi adik-adik ini saya juga seperti itu. Setiap kali kalau doa, Pak, tolong doakan Pak. Doakan apa nih? Doakan kakak saya. Iya, maksudnya doanya supaya apa? Bagaimana supaya dia dipanggil Tuhan. Jadi saya bingung juga. Oh, maksudnya supaya dia dipanggil Tuhan sendiri apa? Daripada merepotkan orang banyak. Saya bingung juga jawabnya. Setahu saya kan pengalaman saya, kalau kita pendeta doakan orang supaya sakit sembuh. Ini doakan supaya segera dijemput Tuhan. Tuhan gimana caranya jawabnya? Salah jawab nanti dianggap kurang ajar. Terus saya dapat hikmah, saya bilang, Pak, begini Pak, yang saya tahu sih Tuhan itu selalu punya maksud ya. Kalau kakaknya bapak-bapak ini masih dalam kondisi seperti gini, mungkin Tuhan punya maksud, artinya supaya dia pembebasan hati, begitu ya, pembebasan hati. Dan dia melatih iman kita, melatih kasih kita, begitu. Iya, tapi ini, aduh, kami juga repot. Ya saya ngerti sih, saya ngerti hal-hal seperti gitu. Tapi saya harus berpikir, wah ternyata kita pendeta juga diminta ini ya, disuruh jemput gitu. Ya, jadi biasanya kalau pendeta diminta doa seperti itu, jawabnya itu simpel saudara. Iya, kita doakan yang terbaik dari Tuhan. Jadi saudara, kalau nanti saudara dengar pendeta doain orang sakit, Tuhan biar kehendak Tuhan yang terjadi yang terbaik. Itu tujuannya supaya cepat-cepat pulang saudara. Biasa gitu. Ini rahasia pendeta saudara. Saya cerita aja, kalau pendeta sudah cerita, biar kehendak Tuhan yang terbaik terjadi. Itu supaya cepat-cepat pulang. Ya, tapi ini saudara ya, poin saya adalah kita harus merawat orang-orang yang Tuhan percayakan kepada kita. Ya, berikan bantuan keuangan bagi keluarga kita. Baik, ada lagi? Terakhir ya. Terakhir ya. Oke, baik, kita bangkit berdiri. Terima kasih Bapak untuk siang hari ini. Hari ini kami sudah belajar mengenai prinsip-prinsip keuangan secara alkitabiah. Biar Engkau bicara lebih lanjut kepada setiap kami lewat kebenaran-Mu hari ini Tuhan. Kami tahu bahwa topik tentang uang adalah topik yang nomor 2 terbanyak yang dibahas di dalam Alkitab. Karena itu tolong kami untuk bisa menjadi seorang pengelola keuangan yang baik di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih, berkati umat-Mu yang ada di tempat ini Tuhan. Biar ada pertumbuhan rohani yang indah buat jemaat-Mu di tempat ini.
Terima kasih. Kami juga berdoa untuk hamba-Mu, pendeta Pastor Ferdinand Polini. Kau juga memberkati pelayanan hamba-Mu ini Tuhan, berlimpah-limpah. Juga gereja yang digembalakan ini Kau bawa semakin hari semakin kenal hati Tuhan lebih lagi, semakin menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan, diberkati oleh penyampaian firman Tuhan hari ini, Bapak Ibu Saudara. Baik, saatnya kita akan memberi persembahan. Mari kita satu dalam doa kita berdoa. Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami jemaat GB Alpha Omega. Terima kasih buat firman-Mu yang telah disampaikan oleh hamba-Mu. Biarlah Tuhan kembalikan minyak pengurapan yang baru atas hamba-Mu, dimanapun pergi dan berada, maupun yang menjadi pelayanan hamba-Mu Tuhan. Tuhan memberkati, memberkati istri anak bersama dengan keluarga besar hamba-Mu. Kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan tiba saatnya kami akan memberikan persembahan. Kau memberkati setiap persembahan. Terima kasih. Kami siap memberi dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selalu berlindung dalam naungan-Mu, di bawah doa sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit, bagaikan Raja Wali. Aku ingin selalu berada di hadirat-Mu. Aku ingin selalu berlindung dalam naungan-Mu, di bawah tumpang sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit, bagaikan Raja Wali, bagaikan Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Melintasi badai hidup, di bawah tumpang sayap-Mu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit, bagaikan Raja Wali, bagaikan Raja Wali, bagaikan Raja Wali, melintasi gunung tinggi, bagaikan Raja Wali, melintasi badai hidup, di bawah tumpang sayap-Mu, bawaku terbang tinggi, melintasi langit, bagaikan Raja Wali, melintasi langit, melintasi langit, bagaikan Raja Wali, melintasi langit, Raja Wali. Tuhan Yesus memberkati persembahan kita semua. Mari saya tuntut kita semua bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Pandang wajah-Mu yang berseri, butuhkan datang dari-Mu, peganglah tanganku, jangan lepaskan, haraplah hidupku. Pandang wajah-Mu yang berseri, butuhkan
Surgawi, terima kasih untuk hari ini, untuk firman-Mu, terima kasih untuk hadirat-Mu, terima kasih untuk kami mendapat kehormatan bisa sama-sama menyembah dan memuji Engkau. Terima kasih Bapa, bahwa kami semua semakin hari semakin kenal Engkau lebih lagi. Sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kami percaya kami selalu ditutup dengan darah Yesus, kami dijauhkan dari semua yang jahat. Kami diberkati untuk menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih. Mari kita angkat kedua tangan kita. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Pulanglah, terimalah berkat dari Bapa Surgawi, lewat putranya Tuhan Yesus Kristus, di dalam pimpinan, penyertaan, perlindungan, penghiburan, dan juga pengurapan yang selalu baru dari Roh Kudus, menolong memampukan setiap kita lebih dari para pemenang, mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang diberkati Tuhan, mari katakan sama-sama, amin, amin, amin.